ada keutamaan yang besar juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah," kata Rasulullah SAW. Jadi ada keutamaan tersendiri ketika kita ada kesempatan untuk ada anak yatim, kita ambil, kita rawat, kita besarkan, kita berikan pendidikan yang baik, kita berikan makanan yang baik sampai dia besar. Kata Rasulullah SAW mengatakan apa? "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Saya dan orang yang menanggung anak yatim, saya dan dia seperti ini, kata Rasul di surga. Jadi pahalanya sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sohib Yoah. Kita jumpa lagi dalam podcast Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Baik Ustadz. Nah kemudian kita masuk ke dalam dosa besar yang membinasakan, keempat yaitu memakan harta anak yatim Ustadz. Ada beberapa kasus nih ketika ada anak ditinggal mati ayahnya maksudnya Ustaz. Kemudian mendapatkan harta waris dari ayahnya. Berarti kan udah haknya si anak yatim ini kan, walaupun masih dikuasakan ke ibunya gitu. Iya. Nah kemudian waris tersebut disengketakan oleh keluarga ayahnya si anak. Berarti keluarganya ayahnya si anak itu berarti pamannya, bibinya, tapi dari pihak ayahnya itu. Nah, kemudian disengketakan tuh maksudnya tuh untuk diambil gitu. Iya, untuk diambil. Apakah termasuk memakan harta anak yatim, Ustaz? Kasus seperti itu? Ya tentunya, ya kita kan tahu ya, yang mana yang punya kita, yang mana yang punya orang lain. Ya, dalam hal ini makanya ya kita sangat berhati-hati ketika ada harta yang itu bukan punya kita dan kita harus memberikan harta tersebut kepada haknya. Ya. Dalam hal ini juga ya orang-orang yang misalkan ada tanggung jawab memegang harta, misalkan masjid, ada harta kaum muslimin yang akan dikelola, ini dijadikan kemana, jangan sembarangan, hati-hati ya. Kita sangat berhati-hati karena ini bukan harta kita. Jadi dikatakan ya, kalau tidak salah Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin jadi pernah harta masjid kalau nggak salah. Jadi ada uang masjid ingin dikelola, ada uangnya sudah terkumpul. Dia mengatakan kita harus hati-hati. Ini uang orang, jangan sembarangan. Ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan syekh tersebut untuk bikin papan nama saja dia nggak mau pakai uang itu, pakai duit saya saja. Ya, saking ingin untuk menjaganya, apalagi sampai mengambilnya. Naudzubillah. Dan juga itu harta orang lain ya. Kemudian ketika kita membahas tentang harta anak yatim, ya, harta anak yatim udah hartanya diambil dan dia yatim, ya. Jadi ini kenanya dua kali gitu. Dan ada keutamaan yang besar juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah," kata Rasulullah SAW. Jadi ada keutamaan tersendiri ketika kita ada kesempatan untuk ada anak yatim, kita ambil, kita rawat, kita besarkan, kita berikan pendidikan yang baik, kita berikan makanan yang baik sampai dia besar. Kata Rasulullah SAW mengatakan apa? "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Saya dan orang yang menanggung anak yatim, saya dan dia seperti ini, kata Rasul di surga. Jadi pahalanya sangat besar. Ya, karena tentunya keadaan anak yatim itu sangat memprihatinkan sekali. Dia udah kehilangan orang tua. Kemudian ada orang yang makan harta anak yatim ini. Gimana enggak, kalau kita pikir secara normal aja, kok udah anak keadaannya seperti itu, kok diambil lagi hartanya begitu. Makanya ini termasuk kepada 7 hal yang membinasakan. Ada batasan usia Ustaz? Anak yatim itu dibilang anak yatim itu sampai umur berapa gitu? Atau ada kriteria? Anak yatim itu kira-kira ya seumuran anak yang udah balik gitu. Jadi anak itu udah balik, itu udah masalah yatim ini udah habis. Makanya kalau bapak-bapak umurnya udah 40, udah bukan yatim lagi. Nah, gitu. Walaupun bapaknya udah meninggal.
Jadi sampai dia balik. Oh, sampai balik aja baru dia dikatakan anak yatim. Ya kira-kira Sampai berapa balik tuh umur balik? Sekitar 13-14 Ya, 13-14 tahun ya, kali sekitar segitu. Ya, 13 kali kita ya. Baik, Ustaz. Kemudian menyayangi anak yatim itu apakah cukup dengan bersedekah doang atau bagaimana, Ustaz? Ya tentunya ya, menyayangi anak yatim ya, ini adalah ibadah yang sangat besar. Makanya ada hadis khusus yang seperti yang kita bahas tadi ya, bahwasanya Rasulullah mengatakan, saya dengan orang yang menanggung anak yatim tersebut, saya dengan dia seperti ini dalam surga. Jadi ini apa? Ini merupakan ibadah yang sangat besar. Terus apakah cukup kita memberikan harta saja? Ya, bersedekah aja gitu bersedekah. cukup. Jadi bersedekah saja itu pahalanya besar. Kalau sampai kita menanggungnya, bukan kita bersedekah saja, nah, itu pahalanya lebih besar. Jadi alangkah baiknya kalau kita punya uang ya, punya kesempatan ya, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil anak yatim, kita besarkan, kita berikan pendidikan yang baik, itu mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita seperti yang hadis yang disampaikan Rasulullah SAW tadi. Ya, kita dengan Rasulullah seperti ini katanya. Kahataini fil jannah. Ya. Jadi pahalanya sangat besar. Baik Ustaz, demikian Sohib POA pembahasan kita kali ini. Mungkin Ustaz ada nasihat untuk Sohib POA mengenai pembahasan kita memakan harta anak yatim. Ya, kaum muslimin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita walaupun misalkan kita tidak ada kesempatan untuk bisa mengeluarkan harta untuk menghidupi anak yatim ya, paling enggaknya kita memberikan perhatian ya, minimal mengusap kepalanya begitu ya. Jadi hendaklah kita melihat ya ke lingkungan kita, mana anak yatim, kita perhatikan ya. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang demikian Allah memberikan ganjaran atas usaha kita tersebut. Demikian Sohib POA pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk di-share, subscribe, dan di-like kepada teman-teman Sohib POA yang lain agar dakwah kita tetap berlangsung. Ditutup Ustaz. Ya, kita tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.